Gempa bumi dengan magnitudo 7,5 dilaporkan mengguncang wilayah Turki bagian tenggara pada Senin 6 Februari siang waktu setempat. Gempa itu mengguncang setelah gempa kuat lainnya berkekuatan magnitudo 7,8 melanda pada Senin 6 Februari dini hari hingga menewaskan nyaris 1.000 orang di Turki. Wahai saudara-saudaraku, mari kita tunduk sejenak dan kita tanyakan, apakah gempa bumi dan maksiat itu ada hubungannya? Seperti yang sudah-sudah, musibah gempa yang terjadi tidak juga dijadikan sebagai sarana untuk mengintrospeksi diri atau musabah dan bertobat kepada Allah. Banyak kalangan malah sibuk dengan analisa-analisa ilmiah di balik peristiwa gempa. Tak ada pernyataan himbauan agar masyarakat menjauhi maksiat dan bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab berpidato saat Madinah dilanda gempa saat itu, Khalifah Umar mengatakan, "Wahai bumi, adakah aku berbuat tidak adil?" Lalu ia pun berkata lantang, "Wahai penduduk Madinah, adakah kalian berbuat maksiat? Tinggalkan perbuatan itu atau aku akan meninggalkan kalian." Untuk mengetahui adakah hubungan antara bencana, apakah gempa bumi, banjir, tsunami, kelaparan, krisis pangan, kemarau berkepanjangan, tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat, dan sebagainya, saya ingin mengetengahkan kepada pembaca 2 ayat dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 2 surah yang berbeda. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, paceklik, banyak kebakaran, tenggelamnya sinarnya berkah, dan banyaknya kerugian karena maksiat manusia. Ibnu Katsir berkata, jelaslah bahwa kerusakan pada tanaman dan buah-buahan adalah akibat kemaksiatan manusia, sebab baiknya bumi dan langit adalah berkah ketaatan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Tampaklah musibah dan petaka di darat dan di lautan karena perbuatan maksiat dan dosa umat manusia. Al-Baidawi berkata, yang dimaksud kerusakan adalah supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Hal itu agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka di dunia sebelum menghukum mereka semuanya dengan hal itu di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat serta dosa yang ada pada mereka. Sedangkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar. Terhadap ayat ini, As-Sabuni menjelaskan, dan apa yang musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Apa yang menimpa kalian, wahai umat manusia, berupa musibah jiwa atau harta, adalah karena maksiat yang kalian lakukan. Imam Jalalain berkata, Allah menyebutkan tangan sebab kebanyakan perbuatan dilakukan oleh tangan, dan Allah memaafkan sebagian besar, maksudnya adalah Allah memaafkan sebagian besar dosa sehingga tidak menyiksa mereka karena dosa-dosa itu. Seandainya Allah menyiksa kalian karena apa yang kalian lakukan, tentu kalian binasa. Dalam hadis disebutkan, anak Adam tidak tertimpa cakaran kayu atau terpelesetnya telapak kaki maupun bergetarnya otot kecuali karena dosa, dan apa yang dimaafkan Allah adalah lebih banyak. Dari 2 ayat ini secara jelas dan gamblang dapat dipahami bahwa terjadinya musibah adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Lantas bagaimana pemahaman sahabat terhadap bencana? Apakah mereka juga memahami bencana sebagai buah dari kemaksiatan, atau seperti yang banyak dipahami kebanyakan orang pada zaman sekarang bahwa bencana hanyalah fenomena alam? Demikian saudara-saudaraku yang bisa saya share buat kalian semua yang menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.